Presentasi bukan cuma menyampaikan informasi. Lebih dari itu, presentasi adalah tentang berhubungan dengan audiens. Kehadiran dan rasa percaya diri bisa bikin perbedaan besar. Ketika kamu percaya pada diri sendiri, audiens juga akan lebih percaya sama kamu. Rasa percaya diri itu berasal dari persiapan. Kuasai materimu luar dalam. Latih penyampaianmu, antisipasi pertanyaan dan siapkan jawabannya. Semakin siap kamu, semakin percaya diri pula kamu. Ingat, audiens ingin kamu sukses. Mereka ingin belajar dari kamu. Sampaikan presentasimu dengan antusias dan keinginan tulus untuk berbagi ilmu. Semangatmu akan terpancar dan memikat pendengarmu. Bahasa yang jelas dan ringkas itu kunci presentasi yang efektif. Gunakan kata-kata sederhana dan hindari istilah-istilah sulit. Susun kalimatmu agar mudah dipahami. Fokus pada pesanmu, dan jangan sampai audiens kebingungan dengan terlalu banyak informasi. Alat bantu visual bisa memperkuat presentasimu. Gunakan slide untuk menyorot poin-poin penting, menampilkan data, dan memberikan daya tarik visual. Buat slide yang sederhana, rapi, dan mudah dibaca. Ingat, slide harus melengkapi presentasimu, bukan malah mengalihkan perhatian. Bahasa tubuhmu berbicara banyak, pertahankan postur yang baik, tatap mata audiens, dan gunakan gerakan tangan yang natural. Hindari gelisah atau mondar-mandir, karena itu bisa mengganggu. Tujuanmu adalah tampil percaya diri, ramah, dan terlibat. Suaramu adalah alat yang ampuh, bicaralah dengan jelas dan kecepatan sedang. Variasikan nada dan intonasi agar audiens tetap tertarik. Pastikan suaramu terdengar oleh semua orang. Suara yang kuat dan percaya diri bisa menarik perhatian dan membuat pesanmu lebih berdampak. Mulai dengan kuat untuk menarik perhatian audiens sejak awal. Buka dengan cerita yang menarik, pertanyaan yang memancing pikiran, atau statistik yang mengejutkan. Pembukaan yang kuat akan membuat audiens penasaran untuk mendengar lebih lanjut. Masukkan cerita ke dalam presentasimu. Cerita secara alami menarik dan mudah diingat. Cerita membantu audiens terhubung dengan pesanmu secara emosional. Gunakan cerita untuk mengilustrasikan poin-poinmu, berbagi pengalaman pribadi, atau membuat informasi yang rumit lebih mudah dipahami. Berinteraksilah dengan audiens. Ajukan pertanyaan, dorong partisipasi, dan ciptakan kesempatan untuk diskusi. Ini membuat audiens tetap aktif dan membantumu mengukur pemahaman mereka. Akhiri presentasimu dengan ajakan bertindak yang jelas. Apa yang kamu ingin audiens lakukan dengan informasi yang kamu bagikan? Entah itu belajar lebih banyak, mengubah perilaku, atau mengambil tindakan tertentu, pastikan penutupmu meninggalkan kesan dalam. Proposal presentasi persuasif adalah langkah pertama untuk mendapatkan kesempatan berbicara. Proposal ini perlu mengartikulasikan keahlianmu, nilai yang kamu bawa, dan mengapa kamu orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Mulailah dengan mengidentifikasi target audiens, dan sesuaikan proposalmu dengan kebutuhan dan minat mereka. Nyatakan topikmu dengan jelas dan poin-poin penting yang akan didapat audiens. Sorot perspektif unik dan keahlianmu dalam subjek tersebut. Uraikan struktur presentasimu, tunjukkan alur informasi yang logis. Jelaskan metode yang akan kamu gunakan untuk melibatkan audiens, seperti bercerita, kegiatan interaktif, atau alat bantu visual. Tunjukkan semangatmu terhadap topik tersebut, dan komitmenmu untuk memberikan pengalaman yang berkesan. Akhiri dengan ajakan bertindak yang kuat. Dorong penyelenggara untuk memilihmu sebagai pembicara. Nyatakan antusiasmemu terhadap kesempatan tersebut, dan tegaskan kembali nilai yang kamu bawa. Proposal yang meyakinkan bisa menjadi tiketmu untuk berbagi ilmu dan membuat perbedaan. Bagian 5. Mengatasi kebuntuan. Strategi mengatasi jalan buntu dalam negosiasi. Kebuntuan adalah bagian alami dari negosiasi, tetapi bukan berarti kegagalan. Ketika kedua belah pihak merasa buntu, saatnya untuk mundur sejenak, menilai ulang, dan mencari solusi kreatif. Mulailah dengan mengakui adanya kebuntuan dan berusaha memahami kepentingan mendasar kedua belah pihak. Fokus pada tujuan bersama dan kesamaan. Identifikasi area fleksibilitas dan bersedia berkompromi pada isu-isu yang kurang penting. Pertimbangkan untuk memperkenalkan opsi baru atau membingkai ulang masalah dari perspektif yang berbeda. Terkadang, pendekatan baru bisa membuka kemungkinan yang tersembunyi. Jika emosi sedang tinggi, istirahatlah agar kedua belah pihak bisa tenang dan kembali bernegosiasi dengan kepala dingin. Ingat, komunikasi yang efektif sangat penting selama proses ini.
Dengarkan secara aktif, ajukan pertanyaan klarifikasi, dan upayakan saling pengertian. Dengan tetap tenang, kreatif, dan berorientasi solusi, kamu bisa mengatasi kebuntuan dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Bagian 6. Seni tawar-menawar distributif. Memahami dinamika kekuasaan. Tawar-menawar distributif melibatkan negosiasi atas sumber daya yang tetap, di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lain. Ini adalah pendekatan kompetitif yang seringkali dicirikan oleh mentalitas menang kalah. Memahami dinamika kekuasaan sangat penting dalam tawar-menawar distributif. Kekuasaan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti informasi, sumber daya, alternatif, atau batasan waktu. Pihak yang memiliki lebih banyak kekuasaan seringkali lebih unggul dalam mengamankan bagian yang lebih besar. Negosiator distributif yang efektif terampil dalam memanfaatkan kekuatan mereka dan mengeksploitasi kelemahan pihak lain. Mereka menetapkan target yang ambisius, membuat konsesi strategis, dan mahir membaca dan merespons taktik pihak lain. Meskipun tawar-menawar distributif bisa efektif dalam situasi tertentu, penting untuk mengenali keterbatasannya. Tawar-menawar ini bisa merusak hubungan, menciptakan pemenang dan pecundang, dan menghambat kolaborasi jangka panjang. Dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih kolaboratif, seperti tawar-menawar integratif, bisa menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan saling menguntungkan. Bagian 7. Pertimbangan etis. Menavigasi negosiasi dengan integritas. Etika sangat penting dalam setiap negosiasi, memandu tindakan kita dan memastikan keadilan dan rasa hormat. Menjaga integritas membangun kepercayaan, membina hubungan positif, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan. Kejujuran adalah dasar dari negosiasi yang etis. Menyampaikan informasi yang salah, melebih-lebihkan klaim, atau menyembunyikan detail penting bisa merusak kepercayaan dan menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Transparansi dan komunikasi terbuka sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat. Menghormati pihak lain sangatlah penting. Hindari serangan pribadi, meremehkan perspektif mereka, atau menggunakan taktik manipulatif. Perlakukan pihak lain dengan hormat, dan akui kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Keadilan adalah landasan lain dari negosiasi yang etis. Upayakan kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hindari mengeksploitasi kerentanan atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari posisi pihak lain. Ingat, kesepakatan yang berkelanjutan adalah kesepakatan yang membuat kedua belah pihak merasa puas dalam jangka panjang. Bagian 8. Alur negosiasi, tahapan, fase, dan strategi untuk sukses. Negosiasi adalah proses dinamis yang berlangsung secara bertahap, masing-masing dengan karakteristik dan tantangan uniknya. Memahami tahapan ini dapat membantumu menavigasi negosiasi secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tahap persiapan sangat penting. Sebelum memasuki negosiasi apapun, tentukan tujuanmu dengan jelas, teliti pihak lain, dan kembangkan rencana strategis. Antisipasi potensi tantangan dan siapkan opsi alternatif. Fase pembukaan menentukan nada untuk seluruh negosiasi. Bangun hubungan baik, komunikasikan minatmu dengan jelas, dan dengarkan secara aktif perspektif pihak lain. Fokus pada membangun fondasi kepercayaan dan pemahaman. Tawar-menawar adalah tempat terjadinya memberi dan menerima. Ajukan proposalmu, jelajahi opsi, dan buat konsesi strategis. Bersikap tegas dalam memperjuangkan kepentinganmu, sambil tetap terbuka untuk berkompromi. Fase penutupan melibatkan penyelesaian perjanjian, memastikan kejelasan semua persyaratan, dan mendokumentasikan detailnya. Rangkum poin-poin penting, atasi masalah yang belum terselesaikan, dan nyatakan komitmenmu terhadap perjanjian tersebut. Bagian 9. Solusi win-win, menciptakan nilai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Solusi win-win juga dikenal sebagai tawar-menawar integratif, berfokus pada penciptaan nilai bagi kedua belah pihak. Alih-alih memandang negosiasi sebagai permainan zero-sum, solusi ini berusaha memperluas kue dan menemukan solusi yang memenuhi kepentingan mendasar semua orang yang terlibat. Negosiator win-win yang efektif terampil dalam mengidentifikasi kepentingan bersama dan memanfaatkan perbedaan untuk menciptakan hasil yang saling menguntungkan. Mereka mengajukan pertanyaan terbuka, mendengarkan secara aktif, dan berusaha memahami kebutuhan dan prioritas pihak lain.
Dengan berfokus pada kolaborasi dan kreativitas, negosiator seringkali dapat menemukan solusi yang tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak sendiri. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan, memperkuat hubungan, dan menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan. Ingat, solusi win-win bukan berarti setiap orang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ini melibatkan kompromi, fleksibilitas, dan kemauan untuk memprioritaskan kepentingan terpenting kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk menemukan kesepakatan yang menciptakan nilai bagi semua orang yang terlibat. Bagian 10. Perencanaan strategis, mempersiapkan hasil negosiasi yang efektif. Perencanaan strategis sangat penting untuk negosiasi yang sukses. Perencanaan ini menyediakan peta jalan untuk menavigasi kerumitan proses dan meningkatkan peluangmu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mulailah dengan mendefinisikan tujuanmu. Apa yang ingin kamu capai melalui negosiasi ini? Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Mengetahui hasil yang kamu inginkan akan memandu keputusan dan tindakanmu selama proses berlangsung. Teliti pihak lain secara menyeluruh. Pahami minat mereka, batna mereka, alternatif terbaik untuk kesepakatan yang dinegosiasikan, dan gaya negosiasi mereka. Informasi ini akan membantumu mengantisipasi langkah mereka dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Kembangkan berbagai opsi, dan bersiaplah untuk menyesuaikan pendekatanmu sesuai kebutuhan. Negosiasi adalah proses yang dinamis, dan fleksibilitas adalah kuncinya. Antisipasi potensi hambatan dan kembangkan rencana kontingensi untuk mengatasinya. Bagian 11. Dunia presentasi, menjelajahi berbagai jenis dan tujuannya. Presentasi memiliki berbagai bentuk, masing-masing melayani tujuan tertentu, dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Memahami berbagai jenis presentasi dapat membantumu mengkomunikasikan pesanmu secara efektif dan mencapai tujuanmu. Presentasi informatif bertujuan untuk mendidik audiens tentang topik tertentu. Presentasi ini berfokus pada kejelasan, akurasi, dan kelengkapan, menggunakan data, fakta, dan contoh untuk menyampaikan informasi secara efektif. Presentasi persuasif bertujuan untuk memengaruhi keyakinan, sikap, atau perilaku audiens. Presentasi ini mengandalkan argumen yang meyakinkan, daya tarik emosional, dan ajakan bertindak yang kuat untuk memotivasi audiens. Presentasi motivasional menginspirasi dan membangkitkan semangat audiens, seringkali berfokus pada pertumbuhan pribadi, pencapaian, atau mengatasi tantangan. Presentasi ini memanfaatkan penceritaan, humor, dan koneksi emosional untuk membangkitkan semangat dan mendorong tindakan. Jenis presentasi lainnya, termasuk promosi penjualan, sesi pelatihan, demonstrasi produk, dan pidato utama konferensi. Masing-masing memerlukan pendekatan yang unik, menyesuaikan konten dan penyampaian dengan audiens dan tujuan tertentu.